kemarin teman-teman. Kemarin yang pastol kita kurang lebih mengeluarkan 20 ekor teman-teman, kayak gini. Nah, kita lanjut ke kandang inti. Di sini masih ada stok teman-teman. Yang sebelah sini kurung yang bekas kemarin anakan kita jual teman-teman. Ini posisi 3 kali mabung teman-teman. Ini anakan geger lumayan fighter teman-teman. Ini juga sama, udah pastol seri F. Kalau buat teman-teman yang suka ke lapang dengan gaya macul, inilah burungnya teman-teman. Ini sama teman-teman, ini APBN lagi kita mandikan. Kenapa di malam hari? Karena ini untuk mengobati dan menghindari banyaknya kutu teman-teman. Kalau ini posisi di trotol kayak gitu. Kita buka, ini udah mulai nangkring 2 teman-teman. Kemungkinan yang 2 lagi besok udah mulai bisa nangkring. Nah, ini sama. Nah, ini posisi 4. Berarti ada 8 trotol yang masih kita woloh teman-teman, kayak gini. Oke teman-teman, selamat ketemu lagi di kanal Gitar MBF. Untuk channel kali ini saya masih ngebahas tentang seputar hasil produksi dari ternakan Gitar MBF, yaitu ternakan murai batu. Nah, mungkin untuk kemarin-kemarin saya udah lama nge-upload teman-teman, karena ada hal yang harus dibereskan di kerjaan. Terus saya mulai mengembangkan usaha di pakan ternak teman-teman. Jadi kemarin waktunya luar biasa ya bagi-baginya. Mungkin untuk kali ini saya ngebahas tentang gimana sih caranya kita bertahan di posisi yang katanya anakan murai batu itu murah. Itu balik lagi ke kita teman-teman, apakah pasar yang kita bidik itu yang mana teman-teman. Jadi kalau bisa dari mulai pasar bawah, menengah, dan ke atas kita harus bisa masuk teman-teman, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita menjual dengan harga pasar, atau dan kata lain kita menjual ke bakul itu, kalau bisa kita udah seleksi teman-teman, udah seleksi dengan tujuan konsumen langganan kita pun bisa lebih puas teman-teman dengan anakan yang kita produksi di kandang kayak gitu. Jadi semua sisi bisnis, dari sisi bisnis pasar market di murai batu itu kita masih bisa penuhi teman-teman kayak gitu. Nah, katanya murah, oke, murah, tapi tergantung burungnya juga teman-teman kayak gitu. Dan sekali lagi tetap gimana kita cara mencetak anakannya itu sendiri. Apakah kita fokus untuk pasar dalam arti untuk penjual lagi secara bakul, apakah kita khusus untuk ke lapang. Nah, kalau di sini sendiri kita ngebidik pasar katakanlah bakul lah ya teman-teman, dengan perahan untuk ke lapang kayak gitu. Dan itu pun saya nggak nggak membedakan cara penanganan dan pemeliharaan di kandang, tetap sama teman-teman kayak gitu. Dan untuk produksi di sini alhamdulillah kita itu yang kemarin jual itu, yang sebulan kemarin sama yang sampai hari ini, kita udah mengeluarkan hampir 35 ekor teman-teman, jantan dan betina kayak gitu. Nah, untuk persentase 35 ekor itu, kalau ada pertanyaan, bang pasarnya apa aja, ya kita bidik pasar bakul. Kenapa? Karena kita harus mengejar operasional juga bulanan kayak gitu teman-teman, untuk biaya operasional bulanan. Nah, untuk ke konsumen langsung kita lebih membidik ke benefit kita gitu teman-teman. Jadi nggak ada istilah ternak murai batu itu
harganya hancur, kita harus nggak lanjut, nggak juga teman-teman. Jadi balik lagi, gimana kita cara bertahan, gimana kita cara memproduksinya, terus cara penanganan dan pemeliharaannya. Mungkin dari konten-konten sebelumnya saya udah jelaskan teman-teman cara untuk pemeliharaan indukan, anakan, cara ngelola dan lain-lain. Dan mungkin untuk beberapa peternak juga udah lari ke beauty, dalam artian ada yang ke warna, terus ada yang main di ekornya. Itu balik lagi ke kita teman-teman. Dan ingat, kita pun harus tahu, jangan sampai gini karena gengsi kita beli indukan misal warna ataupun di ekor panjang, tetapi untuk pemasarannya sendiri kita belum bisa pegang kayak gitu. Dan itu pun yakin akan menyulitkan kita dalam beternak, karena kalau kita main di murai-murai yang tadi saya katakan, itu harganya atau kelasnya udah menengah ke atas teman-teman, jadi middle up tuh, udah pasaran, jadi nggak bisa kita langsung ke semua konsumen gitu teman-teman. Jadi harus pasar yang khusus, makanya kita harus tahu sebelum kita terjun ke dunia bisnis murai teman-teman. Jadi jangan hanya produksi, jangan hanya kita gengsi dan senang saja gitu, tetapi ingat, hobi ini harus menghasilkan teman-teman kayak gitu. Jadi kita menikmati, kita senang, dan benefit pun datang. Dan ingat, manajemen di kandang pun harus tetap berjalan, manajemen di pemeliharaan indukan, manajemen di cash flow kita, masalah operasional, masalah lain-lainnya. Mungkin teman-teman lebih paham lah ya. Kalau di sini saya menerapkan seperti itu teman-teman. Jadi gak ada kata takut untuk beternak murai batu teman-teman. Oke gitu teman-teman, untuk channel kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Salam Mitra Ember.